Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Romo senantiasa berharap semoga kalian jadi anak-anak yang luar biasa. Ya, rajin, pintar, cerdas, terampil, kreatif, dan selalu berbudi pekerti, tahu sopan santun dan tahu tata krama, serta berkarakter yang baik. Nah, hari ini Romo kembali menjumpai kalian untuk storytelling. Nah, kali ini kisahnya adalah kisah seorang nenek yang menggosok besi menjadi jarum. Nah, bagaimana kisahnya? Pada zaman dulu di Tiongkok hidup seorang anak kecil yang bernama Li Taipo. Ya, kita sebut saja Li ya. Anak kecil Li ini ya seharusnya dia ke sekolah, tetapi dia ini malas ke sekolah. Ya, mengapa dia malas ke sekolah? Karena di sekolah dia sering dimarahi oleh gurunya. Mengapa dia dimarahi gurunya? Karena dia tidak disiplin. Ya, kerjanya main saja. Guru menerangkan, disuruh mengajar menulis, belajar membaca, dia cuek saja. Ya, dia lebih banyak bermain-main. Nah, sehingga akhirnya pelajarannya tertinggal. Nah, tentu saja gurunya marah. Ya. Nah, karena sering dimarahi oleh guru, akhirnya dia malas pergi ke sekolah. Ya. Kalau orang bersekolah, orang pergi ke sekolah, dia malah keluyuran. Walaupun di rumah orang tuanya dia bohong. Dia bilang dia ke sekolah, tapi kadang-kadang dia ke pasar, dia ke taman, ya, dan kemana-mana. Pokoknya dia suka jalan-jalan kemana-mana, tidak pergi ke sekolah. Karena apa? Karena dia menganggap dirinya bodoh. Karena malasnya tadi, banyak pelajaran tertinggal, sehingga guru sering bilang, kamu tuh anak bodoh, ya coba lihat kawan-kawan kamu pintar, kamu tuh bodoh, sehingga dia menganggap dirinya bodoh. Ya, akhirnya tidak mau sekolah. Nah, pada satu hari si anak yang bernama Li ini bolos lagi sekolah. Dia pergi kemana? Kali ini ke tepi sebuah sungai. Jadi memang di desanya itu ada sebuah sungai. Dia pergi situ, duduk di pinggir sungai, ambil batu kecil, lempar ke sungai, ambil lagi, lempar ke sungai. Tidak ada kerjaan lah, ya. Nah, tetapi dari kejauhan dia lihat ada seorang nenek yang sudah tua duduk di pinggir sungai, ya. Duduk saja, kemudian nenek tangannya bergerak, ya, seperti seolah-olah menggosok-gosok sesuatu di atas batu sungai itu, ya. Kemudian si Li ini lihat, apaan kerja si nenek gosok-gosok nih, ya. Terus akhirnya dia mendekati. Ternyata nenek ini memegang sepotong besi, nah seperti pena ini, ya. Terus besi ini digosok-gosok di atas batu, ya. Tentu saja Li jadi heran, ngapain nenek ini gosok besi di atas batu? Terus dia beranikan diri, dia tanya, Nek, boleh tanya Nek? Ya boleh, kata si nenek. Itu nenek gosok-gosok besi ke batu untuk apa ya Nek? Tujuannya apa ya? Katanya. Oh, kata si nenek, ini besi ini mau jadi nenek jadikan jarum. Nanti kalau sudah jadi jarum, nenek bisa jahit baju, ya, bisa jahit macam-macam dengan menggunakan jarum tersebut. Ya, si Li ini ketawa, dia bilang, Nek, mana bisa besi sebesar itu digosok kok bisa jadi jarum? Jarum kan halus. Si nenek ini diketahui, dia tidak marah, dia bilang, oh bisa saja. Kalau kita tekun, kita rajin, kita bersungguh-sungguh, ya pasti nanti satu saat besi ini bisa jadi jarum. Nah, kemudian nenek terus gosok. Yang mendengar kata-kata ini, si Li ini termenung dia. Ya, wah
Betul juga kata si nenek. Besi itu kalau dengan tekun, dengan rajin, sungguh-sungguh digosok-gosok itu lama-lama kan jadi kecil, bisa jadi jarum. Ya, apa yang bisa diambil dari kata-kata hikmah kata si nenek ini? Dia berpikir, guru saya, teman-teman bilang saya bodoh. Ya, tetapi kalau saya terus belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, ya, pantang menyerah, tidak pernah putus asa, pasti satu saat saya tidak lagi menjadi Li yang bodoh, tetapi Li yang pintar. Langsung dia lari pergi ke sekolahnya. Ya, walaupun dimarahi gurunya, dihukum gurunya, dia rajin belajar. Sejak saat itu dia punya tekad untuk rajin belajar, sungguh-sungguh. Biar orang bilang dia bodoh, tetapi dia belajar rajin-rajin, dia belajar sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya Li yang si bodoh ini sekarang jadi Li yang pintar. Ya, dia pintar, tulisannya bagus, bisa membaca. Bahkan ya akhirnya Li Taipo ini menjadi salah seorang penyair, pengarang, penulis puisi, penulis cerita yang terkenal di Tiongkok. Sampai saat ini pun sejarah mencatat bahwa Li Taipo itu adalah seorang penyair besar di Tiongkok. Asalnya seorang anak Li yang bodoh, tetapi karena seperti besi yang digosok, ya lama-kelamaan jadi halus, jadi jarum, bisa dimanfaatkan. Demikian juga dia. Tadinya bilang bodoh, karena dia tekun belajar, rajin belajar, tidak putus asa, pantang menyerah, akhirnya dia bisa berhasil menjadi seorang penyair besar sepanjang masa di Tiongkok. Nah, kalian juga demikian. Mungkin pernah orang tua ya terlontar, kamu bodoh. Ya, guru mungkin juga emosi, kamu bodoh. Teman-teman juga menganggap bodoh. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada sebenarnya malas. Ya, ketika kita rajin belajar, sungguh-sungguh, apa yang tidak mengerti kita ulangi, seperti orang menggosok besi tadi. Lama-lama kita bisa jadi pintar. Nah, kalau kita jadi pintar, dibarengi dengan perilaku yang baik, kelakuan yang baik, karakter yang baik, pasti kita bisa menjadi orang yang berhasil kelak. Nah, ini nasihat Romo pada kalian semua. Tidak ada murid Manjusri SD maupun SMP yang bodoh, tidak ada. Hanya ada yang malas. Ketika kita semangat, mau rajin belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, penuh semangat, pantang menyerah, pasti semuanya bisa berhasil. Nah, kita ulangi kejadian-kejadian yang lalu. Anak SD kita kelas 6 ranking 1 dalam UN. Murid SMP ranking 1 juga. Nanti tahun ini, walaupun ada pandemi COVID, nanti 2021 kan pandemi COVID kalau berakhir, nah kita bisa belajar lagi, sehingga nanti di akhir tahun pelajaran UN, SD Manjusri, SMP Manjusri ranking 1 untuk seluruh Kota Padang, bahkan untuk seluruh Sumatera Barat. Demikian saja, terima kasih, selamat siang, dan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mari kita dengarkan Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali.